Kecelakaan kembali terjadi di Tol Cipali, 1 orang tewas. Jenazah korban mutilasi di apartemen Kalibata City dibawa oleh pihak keluarga ke kampung halaman di Yogyakarta. Tottenham Hotspur meraih kemenangan perdana mereka di Liga Primer Inggris musim ini. Halo pemirsa, selamat malam. Di tengah tahapan Pilkada serentak 2020, Ketua dan Komisioner KPU serta puluhan calon kepala daerah positif COVID-19. Desakan menunda Pilkada pun muncul dari berbagai pihak. Informasi selengkapnya akan hadir dalam iNews Malam bersama saya, Mirpa Suri. Pemirsa, 6 rumah di Perumnas Depok 1 Jawa Barat habis terbakar. Kencangnya tiupan angin menyebabkan api cepat menyebar. Rumah di Perumnas Depok 1 Jawa Barat terbakar. Api diduga berasal dari salah satu rumah yang tidak berpenghuni. Kencangnya tiupan angin menyebabkan api cepat menyebar ke 5 rumah lainnya. Kebakaran pertama kali terjadi pada pukul 8 pagi, diduga akibat korsleting listrik. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan sekitar pukul 11.30 atau sekitar 3,5 jam setelah api pertama kali terlihat. Kebakaran ini terekam kamera amatir warga. Sebelum petugas datang, warga yang panik berupaya memadamkan api. Video amatir warga juga merekam kondisi dalam salah satu rumah yang terbakar. Tampak hampir seluruh bagian dalam rumah terbakar hingga ke atapnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pengemudi truk melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak sejumlah kendaraan di Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibatnya seorang perempuan pengemudi ojek online tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan di Jalan Teratai Putih Raya Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Sebuah truk yang melaju dengan kecepatan tinggi tiba-tiba menabrak 2 sepeda motor dan 3 mobil. Kecelakaan terjadi pada siang hari saat arus lalu lintas ramai lancar. Akibatnya, seorang perempuan pengemudi ojek online tewas di tempat. Selain itu, 3 mobil yang ditabrak oleh truk juga mengalami kerusakan cukup parah. Sopir truk pun langsung diamankan warga. Diduga sopir hilang kendali saat melaju dengan cepat. Yang pertama ditabrak yang ibu-ibu yang meninggal itu. Oh, yang habis itu nabrak mobil apa bang? Mobil box. Mobil box? Iya, mobil box. Langsung di sini ada Avanza. Kayaknya kelemparin ke kiri. Terus ada motor lagi Grab. Ada motor Grab. Dia kayak panik gitu apa gimana sih bang? Ngebut ya bang ya? Ngebut. Injek gas kayaknya. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh unit laka lantas 1 di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu di Menteng, Jakarta Pusat, sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Proklamasi. Bodi mobil ringsek di bagian depan dengan bagian bawah masih tersangkut separator jalan. Kecelakaan bermula saat mobil melaju kencang dari arah Matraman menuju Menteng. Mobil hilang kendali saat menghindari motor hingga akhirnya menghantam beton pembatas jalan di sisi kanan. Nah, dia menghindari kendaraan motor, pengakuan dia. Tapi yang jelas, di tempat ini sering kejadian, bukan sekali 2 kali. Evakuasi yang dilakukan petugas dengan mobil derek sempat mengalami kesulitan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, bus jurusan Jakarta Magetan yang mengangkut puluhan penumpang siang tadi terguling di ruas tol Cipali Majalengka, Jawa Barat. Seorang penumpang bus meninggal di lokasi kejadian akibat kecelakaan yang disebabkan pecah ban tersebut. Tol Cipali 177, baru aja ini baru. Pasca kecelakaan, bus Sudiro Tunggal Jaya jurusan Jakarta Magetan yang terguling dan melintang di ruas tol Cipali KM 177 Majalengka, Jawa Barat terekam kamera warga. Bis Sudiro nih terbalik. Hati-hati. Bus yang melaju ke arah Cirebon terguling hingga menyeberang ke jalur berlawanan arah Jakarta. Akibat kecelakaan ini, seorang penumpang bus tewas di lokasi kejadian. Sementara belasan penumpang yang terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Plumbon. Bus yang melaju dari Jakarta ke arah Cirebon pecah ban depan bagian kanan sehingga bus oleng sebelum terguling dan menyeberang ke jalur berlawanan. Diduga ban depan sebelah kanan mengalami pecah sehingga kendaraan oleng dan pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga mengakibatkan kendaraan bis tersebut menyeberang dari jalur A ke jalur B. Dengan posisi akhir bis terguling melintang menutup lajur 1 dengan lajur 2. Sementara untuk kondisi penumpang diinformasikan tadi 1 meninggal dunia, 1 luka berat dan ada 7 yang mengalami luka-luka di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit laka Polres Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Selain di Tol Cipali, kecelakaan juga terjadi di ruas Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi antara truk box pengangkut roti dengan truk tronton yang membuat 2 orang tewas. Truk box pengangkut roti yang terlibat kecelakaan di ruas Tol Cipularang kilometer 72 Purwakarta ini kondisinya rusak parah usai menabrak truk tronton pada Minggu pagi. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 penumpang truk box tewas dan telah dibawa ke Rumah Sakit MH Tamrin Purwakarta. Kecelakaan berawal saat truk box pengangkut roti yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta tiba-tiba menabrak truk tronton yang berada di depannya. Menurut polisi, berdasarkan olah tempat kejadian sementara dan pemeriksaan sopir, kecelakaan diduga karena sopir truk mengantuk dan hilang kendali. Kecelakaan di ruas jalan tol Cipularang kilometer 72B, itu kendaraan kol diesel datang dari arah Bandung menuju arah Jakarta, diduga sopir mengantuk dan kurang antisipasi sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya. Sementara itu, sopir truk membantah dirinya mengantuk. Ia mengaku kendaraan yang dikemudikannya melaju di batas normal antara 60-70 km per jam, namun bermasalah pada sistem pengereman. Menurut kamu nggak ngantuk gitu ya? Menurut Ali nggak ngantuk gitu ya? Tapi kenapa? Terlalu dekat jaraknya dengan depan? Ya, jaraknya. Mungkin nggak keren. Terus terlalu dekat berarti ya? Jarak yang di depannya gitu kan ya? Biasa saya jarak itu 5 meter biasa. Saat ini supir truk sudah diamankan petugas untuk dimintai keterangan di Mapolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus yang berisi 1 keluarga ditabrak kereta api di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sore tadi. Akibatnya, istri meninggal di lokasi kejadian, sementara ayah dan anaknya luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat minibus melintas di perlintasan rel tanpa palang pintu di Desa Beji, Kabupaten Pasuruan. Korban diduga tak menyadari kedatangan kereta jurusan Bangil, Surabaya, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Mobil korban sempat terseret sejauh 20 meter dan langsung rusak parah. Seples dari arah Surabaya sampai di simpang 3 Yoskap mau ambil ke kanan, jadi mau masuk ke kanan. Mungkin perjalanan pulang ke rumahnya karena alamat korban ke Kolor Sari, Bangil. Untuk di dalam mobil ada berapa orang? Ada 3 orang, pengemudi sama penumpang. Truk tronton bermuatan semen yang diduga hilang kendali menabrak halaman rumah warga di Cianjur, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah.
Beginilah kondisi truk tronton bermuatan semen yang masuk ke dalam pelataran rumah warga di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat. Truk ini juga menabrak dua sepeda motor yang tengah terparkir. Sopir diduga hilang kendali saat menghindari kendaraan yang berada di depannya saat kondisi jalan menurun. Gara-gara ngehindarin angkot katanya, ngehindarin. Saya lagi di sini lagi ngelak motor. Kan pas ke dalam, nggak lama turun. Ini ngehindarin motor ya? Iya. Kalau ini mah katanya supirnya ngehindarin mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sopir truk tronton ditangkap polisi untuk dimintai keterangan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pedagang kopi keliling menolak dirazia saat tertangkap berjualan di taman kota, meski terus memohon dagangan mereka tetap disita petugas. Udah bawa aja, kalau nggak mau keluarin, bawa aja semua. Kita aja ikut pernyataan doang. Kita aja ikut Pedagang kopi keliling menolak saat polisi hendak mengangkut dagangannya. Satpol PP mengambil dagangan pedagang ini lantaran ia berjualan di Taman Suropati, Jakarta, padahal aturan telah dipasang dilarang berjualan di sekitar taman. Meski terus memohon, akhirnya pedagang pasrah. Ia pun ikut petugas yang menyita dagangannya. Pedagang kopi lainnya juga kena dalam razia pedagang kaki lima. Sama halnya dengan sebelumnya, pedagang memohon tetapi akhirnya dagangan mereka tetap diangkut. Razia PKL ini sebagai bagian dari pengetatan PSBB Jilid 2 Jakarta mengingat taman-taman kota ditutup untuk menghindari kerumunan massa. Untuk taman-taman itu belum dilakukan untuk umum, jadi masih ditutup kondisinya. Yang kedua, taman itu bukanlah tempat untuk berdagang. Justru itu ketika kita melihat pelanggaran-pelanggaran yang ada di wilayah Taman Suropati ini, kami akan cepat merespon untuk melakukan tindakan. Petugas membawa sitaan dagangan ke kantor Kecamatan Menteng untuk diproses terlebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga hari ini banjir masih merendam rumah warga di Katingan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bahkan seorang warga tidur di atas pohon karena rumahnya masih terendam air. Seorang warga desa Banut, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, terpaksa tidur di atas pohon karena rumahnya masih terendam banjir. Sementara warga lainnya menggunakan panggung di dalam rumah untuk terhindar dari genangan banjir. Meski banjir mulai surut, namun warga masih sulit beraktivitas. Banjir di Kabupaten Katingan terjadi sejak 2 pekan terakhir, membuat warga tak bisa bekerja. Mereka menunggu bantuan dari pemerintah yang hingga kini belum tiba. Cepat-cepatnya ini pada kelaparan, nggak ada pencarian itu yang cari kerjaan apa, nggak ada, sawit pada tenggelam. Warga berharap banjir segera berakhir agar dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah korban mutilasi di apartemen Pasar Baru, Jakarta telah selesai diotopsi. Jenazah akan dibawa ke kampung halaman di Sleman, Yogyakarta untuk dimakamkan. Jenazah korban mutilasi di Pasar Baru, Jakarta telah selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kini jenazah korban dibawa ke Sleman, Yogyakarta. Pihak keluarga korban telah menyerahkan sepenuhnya kasus mutilasi ke ranah hukum. Duka cita yang sangat mendalam atas kejadian ini. Untuk kedepannya dari pihak keluarga khususnya ingin konsentrasi dalam hal penguburan jenazah. Itu sih. Sudah beberapa hari keluarga korban di Sleman, Yogyakarta menanti kedatangan jenazah korban di rumah duka.
Nantinya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Nologaten. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi terus mengusut pembunuhan dan mutilasi dengan 2 tersangka, yakni Leni dan Jumadil Al-Fajri. Polisi akan memeriksa kejiwaan para tersangka. Diketahui keduanya merencanakan pembunuhan dan mutilasi sebelum menjalankan aksinya. Berdasarkan hasil rekonstruksi, 2 tersangka berencana mengubur jasad korban di rumah pelaku di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Namun, rencana keduanya gagal karena polisi lebih dulu menangkap mereka. Selain itu, ditemukan 6 fakta baru. 2 tersangka memeras korban lewat aplikasi kencan, jika tidak berhasil akan dieksekusi. Tersangka perempuan minta password ponsel korban agar bisa akses keuangan dan harta korban. Tersangka pria belajar mutilasi secara otodidak lewat internet. Jenazah korban 5 hari di kamar, di mana 3 hari didiamkan dan 2 hari dimutilasi. Sementara pengiriman tubuh korban berjalan 2 hari. Tubuh korban dibungkus dalam 2 koper dan 1 ransel. Rencananya pada 17 September tubuh dikubur di kontrakan Cimanggis yang telah disewa selama 1 bulan. Polisi menyebut pembunuhan telah direncanakan begitu rapi dengan modus ingin menguasai harta korban. Sebelumnya, penghuni apartemen Kalibata City digembarkan dengan penemuan jasad pria termutilasi di salah satu kamar lantai 16 pada 16 September lalu. Para penghuni curiga karena tercium aroma tidak sedap dari kamar hingga memanggil pengelola apartemen dan polisi. Hasil pemeriksaan menunjukkan jasad berinisial RHW yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak 9 September. Setelah diselidiki, polisi menangkap tersangka yang merupakan sepasang kekasih di rumahnya di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tersangka LAS mengaku kenal korban di media sosial dan bertemu di apartemen Pasar Baru di Jakarta pada 7 September. Kedua tersangka membunuh korban karena tergiur harta. Korban dibunuh dan dimutilasi saat berkencan dengan LAS. 2 tersangka membawa jasad korban ke apartemen Kalibata untuk disimpan sementara sambil menyiapkan rumah sewaan di Cimanggis, Depok sebagai tempat penguburan. Namun belum sempat menghilangkan jejak kejahatannya, 2 tersangka tertangkap. Dalam olah tempat kejadian perkara terkuak jika jasad korban dimutilasi menjadi 11 bagian lalu dibungkus dan disimpan dalam koper. Tim Liputan iNews melaporkan. Penceramah Syekh Ali Jaber bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di kediamannya sebagai kunjungan balasan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.